Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start my presentation, I would like to introduce myself. My name is Cecilia Intan Puspita from TBI 4. My ID number 23210106061. So, here I will present about descriptive text and narrative text. So, let's get started. What is narrative text? Narrative text is a text that tells a story or series of events in the past to entertain, inform, or teach moral lessons. Jadi, narrative text adalah teks yang menceritakan suatu kisah atau rangkaian peristiwa di masa lampau untuk menghibur, memberikan informasi, atau menyampaikan pesan moral. The purpose of narrative text to entertain the readers, to tell a story, and to give moral lessons. Jadi, tujuan naratif teks di sini adalah untuk menghibur para pembaca, menceritakan sebuah kisah, dan part paling penting adalah untuk memberikan pesan moral. Narrative text have four generic structure, include orientation, complication, resolution, and reorientation or coda. Jadi di dalam narrative text ada struktur naratif teks terdiri dari 4 bagian, yaitu ada orientasi atau pengenalan, complication atau munculnya sebuah konflik, yang ketiga yaitu resolution, penyelesaian masalah, dan yang terakhir yaitu reorientation atau coda atau penutup. So, the first is orientation. Orientation is the opening part of narrative text. In this section, the writer introduces the background of the story. Orientation usually contains characters, setting of place, or setting of time. Jadi, di dalam orientasi ini, di pengenalan, orientasi adalah bagian pembuka dalam naratif teks. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan latar belakang cerita. Jadi, di dalam orientasi ini biasanya berisi karakter atau tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Tujuan orientasi sendiri untuk membantu pembaca memahami siapa tokohnya, di mana, dan kapan cerita berlangsung sebelum konflik dimulai. Next, complication. Complication is the part where a problem or conflict appears. In this section, something unexpected happens. The main character faces a challenge. The tension of the story begins. Jadi di bagian complication adalah bagian ketika masalah atau konflik mulai muncul. Pada bagian ini berisi tentang kayak terjadi sesuatu yang tidak terduga, or tokoh utama menghadapi tantangan, dan ketegangan cerita mulai dibangun dalam bagian complication di sini. Tujuan complication sendiri adalah membuat cerita menarik karena menimbulkan rasa penasaran dari konflik tersebut. Next, resolution. Resolution is the part where the problem is solved. In this section, the character finds a solution, the conflict ends, the story reaches its conclusion. Resolution can be happy ending, sad ending, or surprises ending. Jadi, yang di bagian ketiga ini ada resolusi atau penyelesaian masalah. Di bagian ini, tokoh menemukan solusi, konflik berakhir, dan cerita sudah mencapai penutup, seperti itu. Di bagian resolution, bisa berupa akhir yang sedih, cerita akhir yang sedih, akhir bahagia, bisa juga akhir yang mengejutkan, seperti itu. Fungsi resolusi sendiri untuk memberikan penyelesaian pada cerita. Next, reorientation or coda. This part is optional, but many narrative texts have it. It usually contains the ending conditional of the characters, moral lessons, writer's message to readers. Jadi di bagian reorientasi ini atau coda atau bisa disebut dengan penutup, pesan moral, bagian ini bersifat opsional, tapi banyak naratif teks memiliki ini.
Jadi di sini biasanya berisi keadaan tokoh di akhir cerita, bisa berupa pesan moral dan juga amanat untuk membaca. Seperti contohnya di akhir cerita pesan moral itu kita harus menghormati orang tua, itu bisa juga kejujuran membawa kebahagiaan, seperti itu. Tujuan reorientasi sendiri untuk memberikan nilai moral atau refleksi di akhir cerita. Oke, di sini saya ada cerita tentang The Lion and the Mouse. One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse ran over his body and woke up him. Di sini di bagian yang saya highlight biru termasuk di bagian orientation. Why? Karena di sini sudah sangat jelas menjelaskan karakter atau tokoh, yaitu a lion and a mouse. Yang kedua yaitu di sini menjelaskan latar tempat, di mana yaitu in the forest. A lion was sleeping in the forest. Dan yang terakhir yaitu di sini menjelaskan latar waktu. Latar waktu di sini bisa kita lihat di kata pertama yaitu one day. Oke. Di bagian orientation kita sudah mulai paham bagian-bagiannya. Kita sudah bahas tentang bagian orientation. Next kita bahas tentang bagian complication yang kita highlight warna orange. Di bagian ini konflik sudah mulai muncul. Mari kita baca. The lion was angry and caught the mouse. Please let me go. Someday I will help you, said the mouse. The lion laughed but released him. A few days later, the lion was trapped in a hunter's net. Bagian ini disebut complication. Kenapa? Karena di sini konflik sudah mulai muncul. Di bagian mana? Yaitu singa marah dan menangkap tikus. The lion was angry, caught the mouse. Ada masalah baru ketika singa terjebak jaring pemburu dan ketegangan cerita terjadi di bagian ini. Jadi disebut apa ini? Yang saya highlight orange ini termasuk complication atau awal masalah, awal konflik. Yang saya highlight hijau termasuk resolution atau penyelesaian masalah. The mouse came and beat the net with his teeth. Finally, the lion was free. Bagian ini termasuk resolution. Kenapa? Karena masalah sudah terselesaikan. Jadi tikus menolong singa dan singa berhasil bebas. The last reorientation, koda or pesan moral. Sudah jelas di sini saya highlight abu tua yang berisi kindness will never be lost. Artinya kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Jadi kenapa bagian ini disebut koda? Karena berisi amanat atau pesan moral dari cerita si singa dan si tikus. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari generic structure of narrative text. Next, types of narrative. Types of narrative have 5 some common types. Jadi di dalam narrative text ini memiliki tipe-tipe juga. Di sini ada beberapa tipe, ada 5 tipe. Yang pertama yaitu fable or animal stories. For example, The Lion and the Mouse. Jadi yang pertama yaitu tipe fable atau animal story, cerita tentang hewan. Seperti contohnya yang tadi yang saya ceritakan yaitu The Lion and the Mouse. Next, legend traditional stories, for example Malin Kundang. Jadi cerita tradisional, seperti contohnya Malin Kundang. Tahu kan ya Malin Kundang? Yang ketiga yaitu fairy tale atau magical stories, for example Cinderella. Jadi di bagian 3 ini magical stories kayak cerita ajaib gitu. Di bagian Cinderella kan kayak dia pergi ke pesta dan dia merubah pakaiannya dibantu oleh penyihir, seperti itu. Itu cerita ajaib, masuk ke tipe 3 fairy tale. Yang keempat yaitu myths, stories about gods or origins, for example Greek myths. Ini bercerita tentang Tuhan atau asal-usul. Contohnya Greek myths. Oke, yang terakhir yaitu tipe folktale atau traditional people stories. For example, Timun Mas. Jadi yang terakhir ini menceritakan tentang cerita rakyat tradisional. Seperti namanya yaitu Timun Mas. Oke.
Okay, maybe enough for me. Okay, maybe that's all my presentation. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.